Korban banjir di Lampung Selatan mulai menderita sakit. Tiga rumah di Bandar Lampung ambruk terkena longsor pondasi. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Korban banjir di Lampung Selatan mulai menderita sakit kulit dan diare. Warga membutuhkan bantuan makanan dan air bersih. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Korban banjir di Dusun Kuala Jaya, Desa Bandar Agung, Kecamatan Seragi, Lampung Selatan, mengeluhkan penyakit kulit dan diare. Selain mulai menderita sakit, korban juga membutuhkan bantuan makanan dan air bersih. Hampir sepekan, ratusan rumah di Dusun Kuala Jaya, Desa Bandar Agung, Kecamatan Seragi, Lampung Selatan, terendam banjir. Banjir yang disebabkan pasangnya air laut serta diperparah curah hujan tinggi menyebabkan sekitar 350 kepala keluarga atau sekitar 1.200 jiwa terdampak banjir. Warga mengeluhkan dampak banjir yang mempengaruhi kesehatan para korban. Penyakit kulit beserta diare saat ini dirasakan para warga. Dari pemerintah daerah untuk datang ke sini nengok belum ada. Ini baru ini aja pola air ya. Belum ada bantuan. Belum ada. Terus gimana kondisi warga saat ini? Di sini kan sehat-sehat atau ada yang sakit, Pak? Ya gatal-gatal ya. Gatal-gatal ya udah ya. Udah mulai ya karena banjir. Sementara itu, Satuan Polair Polres Lampung Selatan dan Direktorat Polairut Polda Lampung memberikan bantuan kepada korban banjir. Bantuan yang diberikan berupa sembako. Petugas juga mendata sejumlah warga yang membutuhkan bantuan kesehatan. Kami sudah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat di sini. Seandainya memang ada lansia atau yang sakit, segera nanti kita evakuasi menggunakan kendaraan, dibawa ke puskes terdekat untuk penanganan medis lebih lanjut. Demikian untuk yang lainnya supaya sementara ke tengah, jangan ke lokasi rumah yang semula, karena di sini masih setiap pagi naik. Sebelumnya, ratusan rumah di Kecamatan Seragi, Lampung Selatan terendam banjir. Banjir dengan ketinggian air yang mencapai 1 meter merendam rumah warga dan merendam jalan. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Sebelumnya, ratusan rumah Desa Bandar Agung, Kecamatan Seragi, Lampung Selatan terendam banjir. Banjir dengan ketinggian air yang mencapai 1 meter merendam rumah warga dan merendam jalan. Ratusan warga di Dusun Kuala Jaya, Desa Bandar Agung, Kecamatan Seragi, Kabupaten Lampung Selatan, kesulitan beraktivitas akibat wilayah mereka terendam banjir. Sebanyak 333 kepala keluarga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan lantaran akses jalan terendam banjir sedalam hingga 1 meter. Banjir yang tak kunjung surut beberapa hari belakangan ini menyulitkan aktivitas warga karena jalan yang menjadi satu-satunya akses keluar masuk penduduk tergenang sepanjang 1 kilometer. Sejumlah kendaraan yang nekat melewati jalan tersebut pun harus ditinggalkan karena mesin mati di tengah genangan banjir. Ironisnya, banjir yang merendam wilayah Dusun Kuala Jaya ini sudah berlangsung sejak belasan tahun.
Ditaksir kerugian mencapai puluhan juta rupiah per kakak, lantaran ratusan barang elektronik dan peralatan rumah lainnya rusak parah. Banjir kali ini disebabkan selain tingginya curah hujan, juga diperparah dengan banjir rob air laut. Rumah warga juga sempat terendam air dengan ketinggian antara 60 dan 1 meter. Mereka kekurangan bahan makan dan kebutuhan obat-obatan, juga susu untuk anak-anak, serta kurangnya air bersih karena sumur terendam banjir. Bersih-bersih nih. Baru masak, udah jam 2 baru masak. WC kan dalam. Enggak ini, enggak bisa berak. WC-nya juga. Habis kemasukan air sih enggak ketolongan. Semua kasur juga pada basah semua, tidurnya nggak pakai kasur terpal aja. Tadi malam juga nggak dipakai, habis tenggelam semua. Terus ya masak juga tuh nunggu kering dulu masak juga. Sekarang kan belum masak juga anak makanya kasih kemarin. Hingga kini masyarakat mengaku belum mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Warga mengharapkan pemerintah dapat lebih peduli dengan kondisi mereka. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, 3 rumah semi permanen di Sumberagung, Kemiling, Bandar Lampung ambruk. Bangunan tersebut ambruk akibat terkena longsoran pondasi rumah saat hujan deras mengguyur Bandar Lampung. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung dibantu warga setempat mengevakuasi puing-puing runtuhan bangunan yang ambruk akibat longsor. Longsoran terjadi akibat ambruknya pondasi salah satu bangunan rumah saat hujan deras mengguyur kota beberapa waktu lalu. Peristiwa ini terjadi pada malam hari sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum longsoran menghantam rumah, warga mendengar suara gemuruh. Korban hanya bisa menyelamatkan keluarganya dan pasrah melihat rumahnya rata dengan tanah. Nah, kejadiannya itu 8:30 lah minimal itu. Saya pulang dari ngurusin ayam. Nah, jadi belakang pondasi itu retak gitu, bunyi, muara gitu loh. Retak, makanya ada orang rumah itu suruh pergi gitu. Tapi kita istilahnya nyelamatin badan aja, yang penting mah enggak, yang lain-lain mah enggak gitu. Bapak tinggal di sini sudah berapa lama? Udah sekitar 8 tahunan lah. Dan Sebelumnya ada nggak Pak kejadian? nggak ada, Barang-barang habis semua, Pak? habis semua barang-barang. Cuma sisa yang di badan, Pak. Iya. Berdasarkan keterangan petugas, tanah perbukitan menjadi tidak kuat setelah digali dan dibangun pondasi. Curah hujan yang tinggi mendorong tanah sehingga menyebabkan longsor. Karena adanya curah hujan yang tinggi pertama, kemudian yang kedua di atas itu kan sedang ada pondasi, kemudian penimbunan. Nah, karena mungkin masih tergolong baru informasinya itu, ya pondasi itu mungkin karena didorong dengan air, curah hujan yang tinggi tadi akhirnya mendorong material itu turun ke bawah, akhirnya menimpa 2 rumah tersebut. Gitu. Hingga kini korban masih mengungsi ke rumah kerabat. Petugas masih mengevakuasi puing-puing runtuhan untuk menghindari longsor susulan. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Bulan November ini beberapa wilayah di Lampung mengalami periode transisi atau peralihan musim dari musim kemarau ke musim hujan. Pada periode peralihan musim ini perlu diwaspadai fenomena cuaca ekstrim yang sering muncul seperti hujan lebat, angin puting beliung, dan angin kencang. Berdasarkan monitoring Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG,
Dari data suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menunjukkan saat ini nilai anomali telah melewati ambang batas La Nina. Masyarakat diminta mengantisipasi kehadiran La Nina 2021-2022 yang diperkirakan akan berlangsung dengan intensitas lemah hingga sedang, setidaknya hingga Februari 2022. La Nina tahun ini diprediksi relatif sama dengan tahun 2020. La Nina akan berdampak pada peningkatan curah hujan bulanan berkisar antara 20 hingga 70% di atas normalnya. Diprediksi puncak La Nina terjadi pada Januari dan Februari 2022. La Nina adalah fenomena yang terjadi karena suhu muka laut mengalami pendinginan di bawah kondisi normalnya. Pendinginan suhu muka laut mengurangi potensi pertumbuhan awan dan meningkatkan curah hujan di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Ada 7 daerah di Lampung tergolong rawan bencana, yaitu Lampung Barat, Pesisir Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Bandar Lampung, dan Tanggamus. Ketujuh daerah tersebut rawan bencana banjir, longsor, dan puting beliung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Komisi 3 DPRD Lampung Tengah menggelar hearing, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Komisi 3 DPRD Lampung Tengah menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya setempat. Rapat dengar pendapat digelar karena adanya keluhan masyarakat tentang infrastruktur jalan hot mix di kabupaten tersebut. Ketua Komisi Denny Satrira Negara mengimbau agar kepala dinas untuk turun langsung ke lapangan dan memeriksa pembangunan. Pembangunan harus sesuai aspek pembangunan, terlebih kepala dinas merupakan jabatan yang diemban untuk membantu melaksanakan program kerja Bupati. Bupati memilih mereka-mereka itu sekarang itu mungkin ya kan untuk membantu kinerjanya, bukan tambah memberatkan, untuk mengurangi kerjanya Bupati. Tolong jadi pada kedepannya dengan waktu singkat ini dan tolong buat Bupati sendiri yang meninggalkan kesan yang baik lah buat kita semua. Dalam rapat, Komisi 3 juga mengevaluasi kerja kedua dinas di tahun 2021 dan program kerja di tahun anggaran 2021. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan. Anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pariwisata setempat. Rapat membahas perkembangan wisata di Lampung Tengah dan evaluasi kerja Dinas Pariwisata di tahun 2021. Rapat dipimpin Sekretaris Komisi 4 Rashid Effendi dan dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Sarjito. Pertama, kita evaluasi program kerja mereka tahun 2021 dan kita menanyakan program tahun 2022. Nah, kalau ekonomi kreatif berkembang, rakyat makmur. Karena apa? Dia dengan inovasi yang dilaksanakan oleh masyarakat ada nilai jual. Pemkab mengembangkan sektor pariwisata seperti Curup 7 dan Curup Lestari. Sementara ikon pariwisata ada di Gunung Sugih dan Bendungan Tirta Gangga di Seputih Banyak dan wisata alam Jaya Lestari yang ada di Kecamatan Bandar, Surabaya. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lain, Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengikuti upacara Hari Pahlawan ke-76. Selain Hari Pahlawan, upacara juga digelar untuk memperingati ulang tahun ke-65 Lampung Selatan. Upacara Hari Pahlawan ke-76 dan Hari Ulang Tahun ke-65 Lampung Selatan digelar di lapangan Korpri Pemkab Lampung Selatan. Bupati Nanang Ermanto mengatakan bahwa nilai kepahlawanan dapat dijadikan inspirasi setiap langkah yang penuh dengan inovasi. Tentunya melalui momentum peringatan Hari Pahlawan tahun 2021 ini, marilah kita jadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi di setiap langkah yang penuh dengan inovasi dan gaya kreasi. Setiap orang bisa menjadi pahlawan di bidang apapun, dan bahkan bisa pula mulai dengan menjadi pahlawan bagi ekonomi keluarga dan komunitasnya. Bupati berharap setiap orang dapat menjadi pahlawan, baik dalam membangkitkan ekonomi keluarga maupun komunitasnya. Dari Lampung Selatan, Alsiswadi, iNews melaporkan. Pemerintah Pekon Sumberagung, Kecamatan Ngambur, Pesisir Barat kembali menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa tahap 10. Pada tahun ini, warga kurang mampu jadi prioritas penerima bantuan. Sebanyak 20 warga tak mampu di Pekon Sumberagung kembali menerima BLT-DD periode Juni sampai Oktober. Pada tahap ini, masing-masing keluarga penerima manfaat menerima uang tunai sebesar Rp1.500.000 dengan rincian Rp300.000 per bulannya. Masyarakat merasa terbantu dengan bantuan yang diberikan. Bantuan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Mengambil bantuan BLT. Dapat berapa bulan ini, Bu? 5 bulan. Berapa total? 1.500.000. Terus tanggapan dari Ibu gimana dengan adanya bantuan ini? Oh, senang aja. Yang dapat bantuan ini digunain untuk apa aja? Untuk anak kuliah. Bayar anak kuliah. Ya. Terus habis itu? Ya, untuk keluarga sehari-harian. Seleksi penerima manfaat berdasarkan data yang sesuai dengan kondisi perekonomian. Kepala Desa Wawan Sori memerintahkan kepala dusun setempat untuk berkoordinasi dengan pelayan swadaya masyarakat, sehingga dapat dipastikan jika seluruh KPM layak menerima bantuan. Hari ini kita pembagian bantuan langsung tunai dari anggaran dana desa. Ini 20 KPM, ini tahap ke-10. Tahap ke-10. Iya, itu kita perintahkan secara pendataan melalui pemangku, 8 pemangku itu yang tentunya dikoordinir oleh PSM, Pelayan Swadaya Masyarakat. Sudah tepat sasaran sekali nih yang mendapat bantuan? Sangat tepat sekali. Memang layak untuk dibantu, baik pemerintah desa, begitu pun pemerintah pusat. Wawan berharap BLT-DD ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat desanya. Dari Pesisir Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Makanan kemplang yang menjadi oleh-oleh khas Lampung sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Lampung memang memiliki banyak panganan khas yang terkenal hingga keluar daerah. Salah satunya adalah kemplang. Makanan khas dengan cita rasa gurih ini bahkan menjadi oleh-oleh wajib bagi setiap wisatawan yang datang ke provinsi ini. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Saya Ferlis Yandini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kemplang adalah kerupuk khas dari Lampung,
Sumatera Selatan dan sekitarnya. Meski tidak hanya ditemukan di Lampung, kemplang kini sudah menjadi salah satu oleh-oleh wajib dari provinsi ini. Sebagai penganan, kemplang memiliki keunikan. Cita rasa makanan ini khas, gurih, dan bebas dari minyak. Maklum saja, untuk mematangkannya, kemplang dibakar di atas bara api, bukan digoreng dengan minyak. Untuk mendapatkannya sekarang tidaklah sulit. Banyak tempat yang menjual kemplang, baik dalam kondisi mentah ataupun sudah matang. Salah satu sentra kemplang yang dapat dikunjungi adalah Dusun Kelaten, Penengahan, Lampung Selatan. Sejumlah warga di dusun ini bekerja sebagai perajin kemplang. Salah satunya adalah Sulistiono. Sejak 2009, pria ini telah mengembangkan usaha kerupuk kemplang. Proses pembuatan kemplang terbilang mudah. Pertama, bahan baku seperti sagu, telur, ikan, dan penyedap rasa dicampur hingga kalis. Kemudian, adonan digiling dengan mesin hingga tipis dan rata. Adonan yang sudah digiling ini dicetak, lalu dikukus. Kerupuk yang sudah dikukus lalu dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Lamanya penjemuran berkisar antara 3 hingga 4 hari. Terakhir, kerupuk kemplang dipanggang dengan menggunakan arang. Ya untuk penjualan, untuk pemasaran gitu kayaknya kalau di Baka itu memang dominan untuk kemplang itu. Karena kemplang itu dominan di tempat keramaian. Omset yang didapat dalam 1 bulan sekitar berapa nih, Pak? Kalau 1 bulan sekitar 30 sampai 35 itu omset. Keberadaan usaha ini tidak hanya menguntungkan sang pemilik, namun juga warga setempat. Sedikitnya ada 25 warga di sekitar tempat tinggal Sulistio bekerja kepadanya. Mereka bekerja sebagai penjemur kemplang, pemanggang kemplang, hingga pengemas kemplang. Upah yang didapatkan mereka cukup untuk menambah penghasilan keluarga. Mbak kerja di sini, Mbak? Sudah 1 tahun. 1 tahun. Mbak selama kerja di sini, pemilik usaha ini enak nggak dengan pekerjanya? Enak. Mbak diupah berapa sehari? 20.000. 20.000. Membantu nggak kebutuhan rumah tangga? Membantu. Selain memasarkan ke sejumlah daerah di Pulau Jawa, kerupuk kemplang produksi Sulistio ini juga menjadi langganan untuk oleh-oleh. Kemplang hasil olahannya dibanderol Rp5.000 per bungkus kecil. Sedangkan untuk ukuran kantong besar dihargai lebih dari Rp100.000 per kantongnya. Kelezatan kemplang produksi warga Dusun Kelaten ini terkenal hingga keluar daerah. Biasanya, kemplang dimakan dengan sambal atau juga dengan cuka. Rasanya mantap, dijamin akan membuat ketagihan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan.